Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview bracket kaliper ya, merek Arumi atau ARM, yang melanjutkan video sebelumnya, unboxingnya, dan ini reviewnya ya. Nah, ini udah kepasang ya, udah kepasang. Saya akan membahas detailnya, apa aja sih PNP apa enggak, ada masalah apa enggak selama proses pemasangan ya. Oke, lanjut. Saya jelaskan di sini untuk bagian ulir-ulirnya, drat-dratnya itu semuanya aman ya. Jadi di contohnya di bagian sininya, ini bagian sini, terus sini, terus dua dudukan ini kalipernya semuanya aman. Pokoknya drat-dratnya aman ya. Kembali saya ulas, jadi perbedaannya itu di bagian sini. Ini bracket yang saya pegang itu bracket STMJ ya, ukuran 190 mm. Jadi ini bekas yang kemarin jadi yang kemarin bracket sambung ya, KTC dan STMJ digabung seperti ini, jadi ukurannya 260 mm. Nah, ini udah saya lepas. Dudukan yang di sini buat kaliper dilepas juga, pindah ke bracket yang di Arumi. Oke. Lalu ada masalah sih ya, ada sedikit masalah. Jadi kebetulan untuk dudukannya kalau dipasang di STMJ itu ada ringnya yang bagian sini. Ini ringnya saya lepas, jadi nggak pakai ring. Terus yang kedua di bagian sini, ini kan ada pengancingnya, nggak bulat ya, seperti penjelasan di video yang pertama. Kalau yang di Arumi itu bulat, jadi ketika kita masukin itu nggak ngancing. Jadi ketika kita masukin bautnya set ke sini, murnya sebelah sini, ketika dikencengin itu muter bareng. Jadi yang di sini kan enggak ya. Untuk yang di sini itu murnya, bautnya itu dijepit pakai tang, kalian alasin pakai majun ya, kalian alasin pakai majun biar nggak lecet. Terus di bagian kanan baru diputar pakai kunci L gitu buat ngencenginnya. Lalu ketika pemasangan kalipernya, ternyata kemarin itu ada masalah, yaitu seret. Jadi ketika tiangnya ini udah kepasang, itu dimasukin kaliper itu seret. Ini saya contohkan ya, ini ada kaliper Tokicho saya yang ori. Jadi ketika bracket Arumi ini udah dipasang tiangnya, tiang dudukan kalipernya, ini satu sama ini hanya contoh aja ya. Jadi ketika dimasukin, ini kan ada lubangnya dua, satu dua. Ketika dimasukin ke sini, nah seperti ini agak seret. Jadi kemungkinan itu agak kurang center dikit banget ya. Jadi saya akalinya untuk yang sebelah sini ini aman. Hanya melepas ringnya saja. Terus yang bagian atas ternyata mungkin karena di sini nggak ada pengancingnya, itu posisinya itu jadi berbeda. Jadi harusnya kalau misalkan pakai yang ini tuh posisinya itu kancingannya di sebelah sini. Nah, nanti ketika dipasang di bracket Arumi juga, posisi yang ada cowakannya ini nanti murnya bautnya itu harus menghadap ke sebelah depan gitu. Jadi harus menghadap ke sebelah sini ya, cowakan bautnya. Jadi menyesuaikan dengan bracket yang lama gitu. Setelah saya dudukan ini, saya putar-putar, nyari yang paling pas. Jadi biar nantinya itu ketika masuk ke kalipernya kayak gini, ini sama ini itu masuknya gampang. Nah, ini contohnya, jadi masuknya gampang, ditekan begini gampang lah gitu ya. Bagian sini sama sini intinya nyari yang paling gampang masuk, nggak seret gitu ya, dengan cara disetel bagian sini, diputar biar tiangnya ini juga ikut muter gitu. Untuk yang bagian sini nggak usah. Setelah saya putar-putar nyari yang paling enak masuknya, ternyata yaitu tadi dudukan bautnya harus menghadap ke depan cowakannya gitu ya, pasti kalian paham lah. Nah, dan ada tipsnya lagi untuk pemasangan karetnya di sini juga.
usahakan dibersihkan karet-karet ininya, ini ya, karet yang di sini dan di sini usahakan dibersihkan ya, jadi biar nanti pada saat pemasangannya itu nggak seret. Karet sini dan sini dibersihkan, terus dalamannya juga dibersihkan, nanti dikasih grease atau oli lagi biar lancar gitu ya. Lanjut untuk tebalnya ya, untuk ulir-ulir semua aman lah ya, nggak ada masalah untuk ulirnya. Terus biar ya sekedar informasi aja, ini untuk tebal tebal bracket STMJ itu kurang lebih kan 6 mili ya, dan ketika pakai bracket sambungnya KTC ini juga tebalnya ini 6 mili, jadi sebelah sini ke sini itu 6 mili, terus ini ke sini juga 6 mili ya, kurang lebih segitu. Nah untuk bracket dari Arumi sendiri ini tebalnya yang bagian sini ini nggak sampai sini ya, nggak sampai ujung, di bagian ujungnya aja ini sama mirip-mirip, jadi kurang lebih ya 5 sampai 6,5 mili gitu ya, jadi mirip banget dengan bracket STMJ dan bracket KTC sambungnya yang kemarin saya pakai, untuk yang biar jadi ukuran 260. Lalu untuk yang lainnya, informasi juga ini juga penting ya. Tadi kan saya bilang bahwa di bagian sini bautnya itu saya copot ya ringnya ya. Saya copot ringnya. Dengan menyopot ringnya ini dia itu kan agak masuk ke dalam ya nanti bautnya ya. Dan otomatis di bagian belakang bracket sini akan, di bagian belakangnya ini akan keluar ya, nyondol sedikit dan mepet dengan kalipernya ini. Tapi setelah saya cek, nantinya kalau misalkan bautnya ini keringnya dilepas, nanti akan bertemu dengan ini kalau misalkan terlalu panjang. Setelah saya cek itu ternyata masih aman ya nih. Nah sorry banget nih nggak bisa fokus depannya ini nih. Nah ini itu kan ada jendolan baut ya, itu ternyata masih aman. Ini saya coba putar, itu nggak gesek lah, aman. Kalau misalkan dilihat dari kamera sih nggak kelihatan ya. Intinya dia tuh kalau misalkan baut ini kepanjangan, potensinya bakal gesek ini. Oke ya. Lalu kalau misalkan bracketnya ini terlalu tebal di bagian sininya, itu akan berpotensi menggesek bagian sini. Jadi kalian ketika udah terpasang, kencangkan semua ya, dikencangkan semua, baru kalian cek bagian sebelah sini, lihat dari depan ya, sela-sela sini kalian cek di bagian sini dan bagian sini bergesekan atau enggak. Tapi alhamdulillah ya, walaupun selisihnya, jaraknya enggak banyak banget, dikit banget, paling sekitar 1,5 milian, tapi menurut saya masih aman ya, karena bracket yang dulu juga ini agak mepet di bagian sininya. Kalau di bagian sini emang jauh sih, paling di bagian sininya. Jadi kalian harus kencangkan semuanya, ini juga harus kencang biar enggak keluar gitu ya. Makanya saya kasih titik-titik begini biar kalau misalkan perjalanan jauh bisa dicek apakah dia kendor atau tidak. Jadi kontrol safety-nya biar lebih aman. Jadi kita nggak harus bawa kunci buat ngecek kekencangan baut-baut yang ada di sini ini apa kencang apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Ini saya kasih lihat lagi. Nah baut ini nih, baut yang sini, maaf, baut yang ini nih. Nah itu kan mepet ya, sama bagian kanannya itu ada dudukan kalipernya ya, bracketnya tuh ya, ada selisih sekitar 1 milian lah, 1 mili lebih dikit. Jadi menurut saya sih aman. Untuk yang atas bagian bagian floatingnya juga nggak nabrak, aman juga. Nih yang bagian sini nih, kalian bisa lihat ya, ini saya jarinya saya ambil, saya geser, sorry ntar fokus dulu. Nah itu tuh
jadi masih aman. Bagian sini, bawah, dan bagian atasnya masih aman. Maaf ya, kameranya kurang fokus, pokoknya intinya seperti itu sih. Pasti kalian paham lah ya. Nah, karena bracketnya ini baru, pasti ada penyesuaian lagi. Jadi ketika ini udah kepasang semuanya, ini saya putar ya, ini agak seret, jadi ada penyesuaian lagi nantinya ya. Ini agak seret ya, tuh. Ini wajar sih menurut saya, karena ya penyesuaian lagi, bracketnya kan baru, jadi penyesuaian kampasnya juga, penyesuaian dari ininya juga, apa, disknya juga, kalipernya. Jadi menurut saya wajar-wajar aja sih. Agak seret ya, kita coba jalan kira-kira 3 hari atau seminggu ya, perbedaannya gimana, apakah masih seret terus atau udah mulai enteng gitu ya. Jadi seperti itu, hasilnya seperti ini, reviewnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti bisa apa, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.